Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast dulu. Yuk tonton. We are Sepeda Dahsyat Indonesia. You ready? Yes, we are ready. Pemirsa, kembali di podcast Dilawat di episode hari ini dengan ngobrol bahasa Inggris yang pada hari ini kami akan membawakan tema How to Study English Happily. Sebelum itu, pada hari ini kami bawa ke podcast ini anak-anak kami yang tercinta, Triksi, Marwa, dan ada satu ibu guru yang tercinta, Ibu Yeti. Untuk itu, pertama-tama kita akan kenalkan diri. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Sri Mulyani. I am an English teacher at SMP Negeri 2. I have taught here since 1994. Kira berapa tahun ya? 30. Iya, lama banget jadi guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2. Okay, the next one, your turn, Trixie. Please introduce yourself. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Triksi Dela Elsa Zuhri, 9th grade student at SMP Negeri 2 Tuban. Okay, you Mama. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Marwa Nur Aziza. I'm in 9th grade and in SMP Negeri 2 Tuban. Okay, good. Now, mine is for you, Betty. Okay everyone, my name is Bertie. I'm a teacher at SMP Negeri 2 Tuban. Pemirsa, kali ini saya akan bincang-bincang dengan mereka berdua dan satu guru yang luar biasa, tapi dengan temanya adalah To study English. How to study English happily. Happily. Ya. Oke, first of all, Triksi. Oke, Triksi. Dengan melihat prestasimu yang Bu Sri perhatikan sejak kelas 7, 8, 9, bahkan Bu Betty ini pernah pidato perpisahan di kelas 9 Maret ya? Oh iya, betul sekali karena Triksi ini mantan ketua OSIS ini Bu Sri, ya, periode kemarin. Jadi mewakili untuk memberikan sambutannya. Iya. Dan dia pakai bahasa Inggris waktu itu. Oke, Triksi, what about your study in English? Do you like English? And why do you like English? Of course I like English, cause English is fun and so amazing for me. Saya juga terinspirasi dari kalimat motivasi guru bahasa Inggris saya, Mem Sri, do the best and be the best. Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Oh, do the best, be the best. Oh gitu ya gurunya ya? Oke, kira-kira what do you want to be, Triksi? I want to be a diplomat, cause diplomat is related to international relation. Definitely require English language skills. Oh, she want to be a diplomat. So, bahasa Inggrisnya harus ya. Yeah, must to able to speak English. Because English is international Language and common language. Good. May you success. The next one to Marwa. Marwa, ketika saya lihat ada lomba-lomba bahasa Inggris di SMP di Tuban, Marwa terus yang diajukan ya. Kira-kira, do you like English, Marwa? And why do you like English? Yes, I like English because it's fun to learn and we can achieve so many things if we can speak English. Good. What do you want to be, Marwa? I want to be a lawyer, and if we want to practice international law,
we should learn English because English is used in legal documents. Oke, good. Mama, selain bahasa Inggris yang diajarkan di kelas, di SMP Negeri 2 Tuban ada pembelajaran yang lain nggak di luar kelas maksudnya? Ya, ada Namanya? ekstrakurikuler bahasa Inggris. Oh, ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler belajar apa? Kita diajarkan berbagai hal tentang teks narasi cerita, terus menyanyi, terus juga tentang bahasa Inggris lainnya gitu. Oh, ada storytelling. Ya, storytelling. Ada Iya. song. Iya. Ya, nanti mereka harus bisa Mempraktekkan. dia bisa nyanyi ya, gitu. Iya, betul sekali. Bisa menambah skill. Iya. Oke, now anak-anak kita dengarkan sekarang giliran Bu Berti. Yang Bu Berti ini seorang guru tapi dulu kuliahnya, sekolahnya, belajarnya bahasa Inggris itu luar biasa. Semoga anak-anak bisa meniru ya, karena cita-cita kamu sudah bagus seperti itu, become a lawyer, become diplomat, dan yang ini itu kita membutuhkan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sebenarnya tidak hanya dibutuhkan yang mau kuliah di luar negeri ya. Yes. Semua mata pelajaran dibutuhkan bahasa Inggris. Oke. Nah, ini basic way. Oke, thank you Mem Sri. Sebetulnya di sini ini saya hanya sebagai muridnya Bu Sri. Kalau dibilang berpengalaman ya pasti Bu Sri jauh lebih berpengalaman daripada saya. Lebih pandai pun juga Bu Sri pasti lebih jauh pandai daripada saya. Lebih pandai sekali. Bilang cerdas ya pasti Bu Sri lebih daripada saya. Karena di sini saya juga masih belajar. Dan kalau pengalaman di luar negeri awalnya karena saya iseng, atau biasa orang Tuban itu bilangnya bonek. Tahu bonek nggak? Tahu. Bondo Apa? nekat ya. Iya, betul sekali. Nah, bondo nekat. Jadi awalnya itu karena iseng pengen cari pengalaman baru. Kuliah ke luar negeri. Padahal waktu itu juga bahasa Inggris itu saya nggak punya persiapan sama sekali. Saya nggak prepare sama sekali. Kalau mungkin yang lainnya ketika dia ambil admission, dia apply untuk ke kampus di luar negeri, pasti dia ngambil kursus di Pare, ya kan? Tapi kalau saya waktu itu enggak, ya pokoknya menggunakan skill yang dia bisa, yang penting bisa nyampe sana aja udah alhamdulillah. Karena ketika kita ke luar negeri, ketika kita sampai di bandara, itu di semua tulisan kan pasti menggunakan bahasa Inggris. Ada nggak yang menggunakan bahasa Indonesia? Hanya di bandara Suta, ya kan? Soekarno-Hatta di Juanda. Ya ada bahasa Inggrisnya karena kan ada foreigner yang datang. Nah, kemudian kuliah ke sana nggak ada prepare sama sekali. Dan bahasa Inggris itu apa sih? Ya bahasa Inggris itu yang pasti kita tuh harus bisa reading. Pertama reading kan artinya membaca. Kemudian harus speaking, habis itu listening, habis itu writing. Tapi kalau awalnya kalau kita langsung praktek ya kita harus nekat speakingnya. Nah, daripada readingnya. Yeah, karena of kita kan course. menghadapi orang kan. Yeah. Misalnya nggak mungkin kita ngomong sama orang kita tulis dulu pakai Yeah. bahasa Inggris, kita terjemahin dulu kan nggak. Ya awal-awalnya masih mikir ngomong kayak gini kalau di bahasa Inggrisin jadinya gimana ya gitu. Misalkan do you know this way, misalkan kayak gitu. Itu awalnya juga masih mikir kamu tahu nggak jalan ini? Oh bahasa Inggrisnya apa ya? Kemudian diomongin. Nah awal-awalnya seperti itu, tapi mungkin karena habit ini seperti daily language saya waktu kuliah akhirnya jadi terbiasa gitu. Dan alhamdulillah saya kuliah di luar negeri itu sudah I have been living there for 5 years and also for course-nya ini menghabiskan waktu 1 tahun. Jadi waktu ke sana tes, jadi ada elementary, ada intermediate sama advanced level. Jadi waktu tes masuknya di intermediate, jadinya masuknya harus ngambil 2 semester. Karena kalau di luar negeri itu kita nggak bisa langsung kuliah kalau kita nggak lulus bahasa Inggrisnya dulu, tes bahasa Inggrisnya dulu itu. Tes bahasa Inggrisnya ya sama, ya ada writing, ada listening, ada speaking, ada readingnya juga sama seperti itu. Mungkin itu maksudnya. Thank you for your experience. Ya. Gimana? Kamu tertarik nggak dengan pengalaman yang seperti itu? Sangat tertarik. Iya. Makanya
belajar bahasa Inggris harus melakukan tadi yang nomor satu ya pasti harus suka dulu. Iya, iya. Gimana? Iya. Nggak suka bahasa Inggris, nggak suka bahasa Inggris. Tapi Iya. yang satu harus suka dulu. Yang kedua, karena tadi juga itu punya arah. Tadi bonek kan? Iya. Iya. Nggak kayak banget ya, tapi bonek itu sama dengan apa? Berarti cita-citanya, berarti sangat-sangat tinggi. Ya. ID-nya sangat-sangat tinggi. Kemudian yang ketiga apa? Kalau hanya cita-cita gimana? Ya nggak akan tercapai. Jadi apa? Bonek dilakoni sama jauh dengan orang tua juga dialami. Berarti apa itu? Ada Action atau praktisnya. Sudah ada actionnya, sudah ada praktisnya. Sampai di sana apa yang dilakukan? Ya dilakukan semuanya. Kemudian yang terakhir pasti Doa. Don't forget to pray. Iya. Kemudian kira-kira apa komentar untuk diberi? Pengen kuliah ke luar negeri enggak? Pengen banget. Pengen banget. Karena kan berhubungan dengan cita-cita saya yaitu diplomat, pastinya berhubungan dengan internasional. Karena salah satu impian saya juga ingin mengelilingi dunia kalau bisa. Betul sekali. Saya sangat setuju nih. Karena kalau kita bisa bahasa Inggris itu kita bisa membuka jendela dunia. Betul, betul. Iya, karena dimanapun harus menggunakan bahasa Inggris. Yes, Gimana kalau of kita mau course. kemana-mana, misalnya kita pengen ke Australia, ya pastinya negara yang menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita pergi ke yang negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris ya pasti kita harus belajar bahasanya itu. Ada teman saya itu dia kuliah ke luar negeri, memang ke luar negeri, ke Turki. Tapi ketika sampai di Turki dia harus ke kelas bahasanya Turki, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian pengen jadi diplomat atau pengen jadi lawyer, cari negara yang emang daily language-nya menggunakan bahasa Inggris. Mau dia nggak bisa pun, tapi kalau kita sudah kebiasaan itu akan menjadi mudah buat kita. Betul kan? Good. English is international Language. Ya, yang harus bisa. Mesti berdoa semoga kalian sukses. Amin. Betul, berdoa sama Budi. Semoga yang kita katakan Budi dikata jangan. Oh ya, ada satu lagi Bu Sri. Ini saya pernah menerapkan apa yang kita pelajari di kelas itu nggak selalu mutlak seperti yang kita praktikkan. Kayak misalkan bahasa Inggrisnya apa namanya tuh 12/4, jam 12:15. Bahasa Inggrisnya apa? 12/4. 12/4. Ya. 12. Quarter Oh, quarter. Oh iya, ada quarter lagi. Kita kan Iya, pakai iya, iya, pakai quarter, kita pakai half, kita pakai pas, kita pakai Iya. itu. Tapi kalau misalnya dalam daily language itu nggak kepake. Jadi pakainya itu 12:15. Jam Nah, berapa? 12:15. Iya. Jadi 12:30, 12:30, banyak kayak gitu. Jadi nggak ada misalnya half, pas, quarter. Iya, biasanya iya. half the time like ya. Kelihatannya nampaknya lebih mudah langsung bercakap-cakap ya. Iya. Iya, iya, betul. Iya. Iya. Speaking itu penting. Iya, nanti ya memang anaknya orang belajar yang pertama ada yang dulu Iya, Iya, makanya pasti. dulu. Itu pasti lebih bagus Bu Sri ya. Tapi nampaknya kita pemirsa juga kepengen tahu loh belajar bahasamu yang menyenangkan itu yang gimana? Bisa pakai apa? Belajar bahasa Inggrismu yang menurut kamu menyenangkan. Kalau saya sendiri itu ada dua hal yang paling saya sering praktiskan atau lakukan, yaitu watching a movie with English subtitle atau nonton film dengan subtitle bahasa Inggris. Karena kan melatih pelafalan, bukan pelafalan ya, untuk meningkatkan kosakata biasanya. Nah, terus untuk yang kedua itu biasanya saya suka mendengarkan lagu bahasa Inggris atau listen to English song. Itu sangat melatih sekali untuk pelafalan dan kosakata karena kalau kita suka dengan suatu lagu, kita kan pasti cenderung untuk menyanyikannya berulang-ulang. Nah, hal itu pasti, iya betul, hal itu pasti akan membuat pelafalan kita semakin bagus gitu. Marwa juga Ya, saya juga suka untuk membaca buku bahasa Inggris ya, karena melatih readingnya juga. pelajarannya di sekolah ada sampai kosong juga ya. Iya, Wah, Bu Sri ini kayaknya
boleh nih kayak perlu dicoba ya Bu ya. Iya. Kan katanya kan mereka belajarnya dari song. Kayaknya Aduh. let's go listen. Iya. Coba ini. Coba song mungkin bisa menyanyikan. Hah? Jadi coba. Gimana kalau kita ini nyanyikan lagu yang lagi trending nih di TikTok, yang End of the Beginning gitu ya, kita coba. Kita nyanyinya nggak full ya. Apa judulnya apa tadi? End of the Beginning. Belum mulai udah selesai. Gimana nih? Belum udah selesai duluan gimana itu? Iya, coba. Coba. Oke, kita coba dulu ya Mar ya. Oke. 1, 2, 3. When I'm back to Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. Ya, like that. Kalau jadi nyanyi kayak gitu berarti harus tahu apa Makna makna ya. lirik, pesan moral dan moral value of Islam. Kira-kira apa moral value-nya lagu yang kamu nyanyikan? Moral value-nya ya. Oh, kalau itu belum saya cari tahu secara mendalam, Bu. Karena di sini kita penikmat lagunya aja sebenarnya. Iya. Belum. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jangan end of beginning ya. Ya, jangan dong. Masa belum mulai udah selesai ya, Mam Sri ya? Cukup judul lagunya Iya, saja. cukup judul lagunya aja. Kalau sudah start ya harus finish. Nggak Iya, boleh of start course. terus back, nggak Iya. boleh. Terus Itu fokus. tertulis dengan impian juga. Menyanyikan itu hanya dilakukan. Nah, terus kata saya. Iya. Oke, itu kira-kira. Iya, cukup. Oke, cukup. Oke, thank for your song. Yes. Oke, thank you. For the inspiration. May the student and teaching our will be successful. Yes, Ya. amin. Thank you, ma'am. Enough for today. See you in another podcast. Podcast. Ya. Goodbye. See you. Podcast dulu. Yuk nonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.